Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bahaudin selaku dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmah hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat mengikuti mata kuliah Basul Kutub pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Eri Farul Huda akan menjelaskan mengenai metode pendidikan yaitu tanya jawab dari hadis Abu Daud nomor 285. Yang pertama, kita menuju kepada pendahuluan. Untuk mengetahui metode pendidikan amat penting sekali bagi para guru. Jika pengetahuannya tentang metode itu baik, maka ia akan mampu menggunakan metode dalam mengajar dengan baik pula. Sukses atau tidaknya seorang guru itu dalam mendidik terletak pada keterampilannya dalam menggunakan metode. Apabila penggunaan metodenya baik dan serasi, maka hasil pembelajaran juga akan memuaskan. Begitu juga sebaliknya, apabila penggunaan guru terhadap metode itu buruk, maka hasil pembelajaran yang buruk akan diperolehnya pula. Untuk dapat menggunakan metode yang baik, seorang guru harus mampu memahami karakteristik metode dengan berbagai macamnya. Dalam pandangan yang sudah diakui kebenarannya, mengatakan bahwa setiap metode mempunyai sifatnya masing-masing, baik mengenai kebaikan-kebaikannya maupun mengenai kelemahan-kelemahannya. Guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling serasi untuk situasi dan kondisi yang khusus dihadapinya jika memahami sifat masing-masing metode tersebut. Di dalam dunia pendidikan, metode tanya jawab mendapat perhatian karena dengan tanya jawab akan merangsang murid-murid untuk berpikir atau mengeluarkan pendapat mereka. Metode ini biasanya berkaitan dengan metode lainnya seperti metode ceramah, karya wisata dan juga dan lain-lain. Karena metode tanya jawab ini adalah bagian terpenting dalam memecahkan suatu masalah atau problem solving. Tanya jawab sebagai salah satu metode alternatif yang menuntut keaktifan peserta didik dalam belajar secara total dan tuntas. Di dalamnya mencakup penggunaan metode penyampaian yang bervariasi, penggunaan media pembelajaran dan juga penggunaan motivasi dalam pelajaran. Hal ini secara langsung dapat mengatasi masalah yang timbul dalam proses belajar mengajar. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama adalah kritik sanad. Di dalam hadis Abu Daud yang berbunyi hadatsana Nasr bin Asim al-Andaqiyu hadatsana Muhammad bin Syuaib ahbaroni al-Auza'iyu annahu balaghahu an Atha ibni Abi Rabah annahu sami'a Abdullah ibni Abbas qala asaba rajulan jurhun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa talama fa umira bilihtisali fahtasala famata fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qatalahum wa huwa alam yakun syifaul sual, yang artinya telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ahim al-Andaqi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syuaib, telah mengabarkan kepadaku Auza'i bahwa telah sampai kepadanya dari Atha bin Abi Rabah bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas berkata, ada seseorang yang terluka pada masa Rasulullah SAW, kemudian dia bermimpi junub, lalu dia diperintahkan untuk mandi, maka dia mandi dan meninggal. Kejadian ini kemudian sampai kepada Rasul, maka beliau bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat dari kebodohan adalah bertanya? Hadis riwayat Abu Daud nomor 285. Dari hadis tersebut terdapat urut-urutan sanad, yaitu dari mulai Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim menuju Atha bin Abi Rabah Aslam, terus Abdurrahman bin Amr bin Abi Amru, kemudian sampai kepada Muhammad bin Syuaib bin Syabur, dan yang terakhir sampai kepada Nasr bin Hashim. Setelah diketahui urut-urutan sanadnya tersebut, untuk biografi para perawi bisa dilihat dalam makalah.
Setelah mengetahui biografi dari perawi-perawi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya hadis Abu Daud nomor 285 tergolong hadis hasan. Selanjutnya kita menuju kepada kajian linguistik. Dari yang ada di tabel, penjelasannya adalah yang pertama, asoba rojulun jurhun, itu ada kekeliruan dalam PPT-nya. Asoba rojulun jurhun merupakan jumlah fi'liyah berupa fi'il madi yang mempunyai makna madiyah atau lampau muta'adi kepada maf'ul, yaitu rojulan, dan mempunyai faidah makna istimrar yang artinya berlaku secara terus menerus. Yang kedua adalah ahtalama, merupakan jumlah fi'liyah yang berupa fi'il madi yang mempunyai makna madiyah atau lampau dan mempunyai faidah makna istimrar yang artinya berlaku secara terus menerus. Yang ketiga adalah fahtasala, merupakan jumlah fi'liyah yang berupa fi'il madi yang mempunyai makna madiyah dan mempunyai faidah makna istimrar yang artinya berlaku secara terus menerus. Yang terakhir adalah qatalahumuwah, merupakan jumlah fi'liyah yang berupa fi'il madi yang mempunyai makna madiyah muta'adi kepada maf'ul, yaitu berupa dhamir mutasil hum, dan mempunyai faidah makna istimrar yang artinya berlaku secara terus menerus. Selanjutnya kita menuju kepada kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis yang lain yang memiliki tema serupa baik dari segi lafaz maupun maknanya. Berikut adalah beberapa hadis yang berkaitan dengan hadis Abu Daud nomor 285. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Majah nomor 565. Hadasana Hisham ibni Ammar hadasana Abdul Hamid bin Habib bin Abi Ishrina hadasana Auza'iyu an Atha bin Abi Rabbah qala sami'tu Ibni Abbas yukhbiru anna rajulan asabahu jurhun fi ra'sihi ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa asabahu tilamun fa umira bil ihtisali fahtasala fakur famata fabalago dalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala qataluhu wa awalam yakun Syifa al-iyyi su'alu qala ata wa balagona anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau ghasala jasadahu wa taraka ra'sahu haisu asabahu jirah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Hubaib bin Abi al-Ishrin berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i dari Atha bin Abu Rabbah berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang kepalanya terkena luka. Laki-laki tersebut mimpi basah, lalu ia diperintahkan untuk mandi hingga lukanya bertambah parah dan mati. Maka sampailah berita itu kepada Rasul. Beliau bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah akan membunuhnya. Tidaklah obat orang yang bodoh itu bertanya. Atau berkata, telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, sekiranya ia hanya membasuh badannya dan mengecualikan kepalanya yang terkena luka. Untuk yang kedua adalah Musnad Ahmad nomor 2898. Hadasana Abu Al-Mughirah hadasana Al-Auza'i qala balagoni anna Atha bin Abi Rabbah qala innahu sami'a bin Abbas yukhbiru anna rajulan asabahu jurhun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa asabahu tilamun fa'mira bil ihtisali famata fabalago dalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala qatalahu wa alam yakun syifa al-iyyi su'al, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mughirah telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah sampai kepadaku bahwa Atha bin Abu Rabbah berkata bahwasanya ia mendengar Ibnu Abbas mengkabarkan bahwa ada seorang laki-laki terluka pada masa Rasulullah SAW, kemudian ia mengalami mimpi basah, kemudian ia disuruh mandi janabah, lalu ia mati. Berita ini sampai kepada Rasul dan lalu beliau bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat ketidaktahuan adalah bertanya? Ungkapan kejengkelan beliau mengapa mereka tidak mengambil ruqsah dengan cara tayamum.
kajian tematis yang terakhir adalah Musnad Darimi nomor 745. Ahbarona Abu Al-Mughirah hadatsana Auza'i qala balagoni anna Atha bin Abi Rabbah qala innahu sami'a bin Abbas yukhbiru anna rajulan asabahu jurhun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam summa asabahu ihtilamun fa mirabil ihtisali famata fa balago dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala qatalahu wa alam yakun shifa al-iyyi su'al wa qala Atha abalagoni anna nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ba'da dhalika faqala law ghasala jasadahu wa taraka ra'sahu haitsu asabahu jurhu, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Abu Al-Mughirah telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, ia berkata telah sampai kepadaku bahwa Atha bin Abu Rabbah berkata ia pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an mengabarkan ada seseorang yang terluka pada zaman Nabi, kemudian ia mimpi basah, maka ia disuruh untuk mandi dan akhirnya meninggal dunia. Kabar tersebut sampai kepada Nabi, maka beliau bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Bukankah obat dari kebodohan itu? Bertanya. Atha berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwa Nabi SAW ditanya setelah kejadian itu. Lalu beliau bersabda, seharusnya ia cukup mengguyur seluruh anggota badannya yang tidak terluka dan membiarkan kepalanya yang terluka. Selanjutnya kita menuju kepada kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Berkaitan dengan hadis Abu Daud nomor 285, saya akan mencoba untuk mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama adalah Quran surat An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rajalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang kedua adalah Quran surat Al-Furqan ayat 59. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'alu bihi khabir. Dan yang terakhir adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Selanjutnya kita menuju kepada analisis historis. Pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang terluka di mana luka tersebut tidak diperbolehkan untuk kena air. Sedangkan malamnya ia mimpi basah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada para sahabat, apakah ia harus mandi wajib? Kemudian para sahabat memerintahkan untuk mandi. Setelah laki-laki tersebut mandi, ia meninggal. Kemudian para sahabat mendatangi rumah Rasulullah SAW dan menanyakan hal tersebut kepada Rasul. Mendengar berita tersebut, kemudian Rasul bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat dari kebodohan adalah bertanya? Selanjutnya kita menuju kepada analisis generalisasi. Dalam hadis tersebut, saya lebih terfokuskan pada kalimat alam yakun shifa al-iyyi su'al, yang artinya obat dari kebodohan adalah bertanya. Dalam metode pendidikan, bertanya adalah salah satu metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan salah satu cara penyampaian pembelajaran kepada peserta didik dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik apabila ada pertanyaan dari pendidik ataupun sebaliknya. Metode tanya jawab ini juga disebut sebagai metode dialog. Pembaca dialog akan mendapat keuntungan berdasarkan karakteristik dialog, yaitu topik dialog disajikan dengan pola dinamis sehingga materi tidak membosankan. Pembaca tertuntun untuk mengikuti dialog hingga selesai. Melalui dialog perasaan dan emosi akan terbangkitkan. Topik pembicaraan disajikan bersifat realistik dan manusiawi. Dialog akan memberi kesempatan pada peserta didik untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak mereka pahami. Metode tanya jawab sering dilakukan oleh Rasulullah dalam memberikan pengetahuan kepada para sahabat, dan hasilnya juga para sahabat mampu untuk memahami dari keterangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, metode tanya jawab ini dapat menjadi sebuah metode yang menarik dalam pembelajaran, karena peserta didik akan menjadi aktif dengan memberikan pertanyaan atau jawaban tentang apa yang mereka ketahui, sehingga pengetahuan yang mereka dapat bisa lebih tertanam dalam pikiran mereka.
Selanjutnya kita menuju kepada kritik praksis. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Pada tahapan ini pendidik terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui metode tanya jawab. Yang kedua adalah mengelola perhatian peserta didik. Artinya pendidik harus sampai pada proses pengelolaan perhatian peserta didik seperti intonasi suara, mimik wajah maupun gerak pandang ketika menyampaikan materi kepada peserta didik. Selanjutnya adalah distribusi materi. Pendidik harus mendistribusikan bahan ajar kepada peserta didik yang kemudian pendidik menyuruh peserta didik untuk bertanya kepada pendidik terkait materi yang belum dipahami. Selanjutnya adalah menggali pemahaman peserta didik. Mintalah peserta didik mengutarakan apa yang dipahami dan apa yang belum mereka pahami. Di sini seorang pendidik harus dapat menggali keberanian peserta didik untuk mengutarakan sesuatu. Selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan. Ini merupakan inti dari langkah-langkah penggunaan metode tanya jawab. Pendidik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan materi yang telah mereka baca dan mereka diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Dengan cara meminta salah satu peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan, kemudian akan dilengkapi oleh pendidik agar lebih terarah dengan indikator pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mengadakan evaluasi. Setelah adanya kesimpulan, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan evaluasi terhadap penguasaan materi peserta didik dan juga keberhasilan penggunaan metode tanya jawab ini yang dilaksanakan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari apa yang telah disampaikan dari hadis Abu Daud nomor 285 dapat disimpulkan bahwasannya bertanya merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan bertanya seseorang akan mendapatkan informasi atau kejelasan yang lebih valid. Dalam penelitian hadis kali ini, serangkaian penelitian terhadap hadis Nabi, kegiatan yang dilakukan dalam penelitian hadis ini telah disusun oleh ulama hadis-hadis kaidahnya. Tujuan pokok dilakukannya penelitian tersebut untuk mengetahui sebuah hadis yang diteliti karena kualitas hadis tersebut sangat penting kaitannya dengan kehujahannya. Hadis yang dibahas pada makalah ini menjelaskan tentang metode pendidikan tanya jawab. Dijelaskan bahwa pentingnya kita bertanya sesuatu kepada ahlinya agar tidak tersesat dalam sesuatu. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.